Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada audiobook kali ini saya akan membahas penguatan pengaruh geostrategis China di Asia Tengah. Lebih dari 1 abad yang lalu, Sir Halford Mackinder mengemukakan Heartland teorinya, yaitu siapapun yang menguasai jantung Eurasia yang membentang dari Eropa Timur sampai Siberia akan menguasai pulau dunia dan pada akhirnya akan menguasai dunia. Pada abad ke-21, teori Mackinder menemukan bentuk baru, bukan melalui invasi militer tetapi melalui pipa energi, rel kereta api, dan jalur serat optik. China perlahan tetapi pasti mengintegrasikan Asia Tengah ke dalam orbit ekonominya melalui Belt and Road Initiative dan proyek-proyek infrastruktur masif. China memperkuat pengaruh geostrategisnya di Kazakhstan, Uzbekistan, Kirgistan, Tajikistan, dan Turkmenistan. Namun, berbeda dengan gaya hegemoni Barat dan Uni Soviet, pengaruh China menghadapi tantangan unik seperti negara-negara Asia Tengah yang telah belajar dari pengalaman imperial dengan cemerlang menjalankan strategi hedging di antara raksasa-raksasa global seperti Cina, Rusia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Untuk memahami dinamika ini, kita akan membahas beberapa kerangka teoritis. Yang pertama yaitu Heartland teori Mackinder yang mengatakan bahwa kekuatan yang mengendalikan Eurasia Tengah akan mengendalikan dunia. Kritikus modern menganggapnya deterministik, tetapi dalam versi yang lebih halus, teori ini tetap relevan. Asia Tengah adalah koridor yang menghubungkan Eropa dan Asia, dan siapapun yang mengendalikan konektivitas lintas benua akan memiliki keunggulan struktural. China, melalui BRI, tidak berusaha menguasai secara teritorial, tetapi menguasai konektivitas, sebuah interpretasi modern dari jantung Mackinder. Kedua, ada soft power dari Joseph Nye, mengacu pada kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi orang lain melalui daya tarik dan persuasi, bukan paksaan. Cina di Asia Tengah menggunakan soft power melalui investasi infrastruktur, proyek energi hijau, beasiswa pendidikan, dan narasi pembangunan bersama. Namun, seperti yang akan kita lihat, soft power Cina seringkali disertai dengan kepentingan ekonomi yang sangat keras. Ketiga, hedging strategy. Hedging strategy adalah strategi di mana suatu negara alih-alih memilih satu sekutu secara eksklusif, mereka malah secara simultan menjalin hubungan dari beberapa kekuatan besar untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko. Negara-negara Asia Tengah adalah praktisi hedging yang ulung. Mereka menerima investasi Cina, tetap berada dalam lingkup keamanan Rusia melalui CSTO, menjalin perdagangan dengan Uni Eropa, dan membuka dialog dengan Amerika Serikat. Mereka memberitahu setiap pihak apa yang ingin didengar, seperti apa yang dijelaskan oleh Chatham House. Kemudian, China menggunakan Belt and Road Initiative sebagai instrumen utama penetrasinya ke Asia Tengah. Pertama, di sektor transportasi. Proyek unggulannya adalah kereta api China, Kirgistan, Uzbekistan yang telah resmi diluncurkan dan menjadi game changer konektivitas regional. China juga bergabung dengan Middle Corridor Multimodal Joint Venture bersama Kazakhstan, Azerbaijan, dan Georgia untuk mengembangkan Trans-Caspian International Transport Road, jalur sepanjang 4.200 km rel, dan 500 km laut yang membentang dari Cina melalui Kazakhstan, Laut Kaspia, Azerbaijan, hingga Eropa. Data menunjukkan volume kargo di koridor ini melonjak 63% year on year dan kontainer meningkat 6 kali lipat. Kedua, di sektor energi, China tidak hanya mengandalkan pipa minyak dan gas tradisional, tetapi juga memimpin transisi energi hijau di kawasan. Proyek Bukhara Wind Power Project di Uzbekistan yang diselesaikan pada Desember 2025 adalah proyek tenaga angin terbesar di Asia Tengah dengan kapasitas 158 turbin yang akan memasok 7% kebutuhan listrik nasional Uzbekistan
dan mengurangi listrik emisi karbon 1,6 juta ton per tahun. Selain itu, China Huadian Corporation membangun proyek solar 500 MW di Jizak, Uzbekistan yang akan melayani 400.000 penduduk lokal. Hasil dari strategi ini sangat jelas. Perdagangan Cina Asia Tengah mencapai rekor RMB 674,15 miliar pada 2024 dan naik 116% dibandingkan pada tahun 2013. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Cina berhasil memperluas pengaruhnya di Asia Tengah secara signifikan melalui proyek infrastruktur, transportasi, dan energi yang masif. Namun, negara-negara di Asia Tengah bukanlah objek pasif. Mereka menjalankan strategi aktif hedging yang semakin canggih, memanfaatkan persaingan antara Cina, Rusia, Amerika Serikat, dan Eropa untuk memperkuat otonomi mereka sendiri. Dalam kerangka Heartland Theory, Cina mungkin menguasai konektivitas jantung Eurasia, tetapi ia belum mampu menguasai loyalitas penghuni jantung tersebut. Dan inilah inti dari geopolitik Asia Tengah abad ke-21, sebuah panggung di mana infrastruktur, energi, dan diplomasi hedging berinteraksi dalam kekuasaan yang kompleks dan terus berevolusi. Terima kasih.